Pernah nggak sih ngerasa bingung waktu ngelihat karya seni? Kayak, ini maksudnya apa ya? Atau aku harus ngerti bagian mananya nih? Wajar kok, banyak dari kita suka seni tapi nggak tahu cara menikmatinya. Nah, ada satu teori yang bisa bikin kita lebih gampang memahami seni. Bahkan kalau kita bukan anak seni sekalipun. Namanya teori apresiasi seni dari Edmund Burke Feldman. Halo, kenalin aku Naila Khairuniswah, mahasiswa Desain Komunikasi Visual dari kelas 2401 dengan NIM 1060624300001 dan ini adalah cara mudah nikmatin karya seni ala Feldman. Teorinya simple, ada 4 langkah, deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Yuk kita kupas satu-satu. Biar makin ngerti, aku akan ambil contoh dari 4 karya dari berbagai daerah. Pertama, ada lukisan The Persistence of Memory karya Salvador Dali dari Spanyol. Kedua, ada lukisan tinta Tiongkok karya Kibaishi. Yang ketiga, ada Topeng Panji dari Jawa Timur, Nusantara. Yang keempat, ada karya patung dari Dolores Asinaga dari Indonesia, zaman modern. Yang pertama, deskripsikan apa yang kita lihat. Misalnya, lukisan The Persistence of Memory, di sana kita bisa melihat jam-jam leleh yang layaknya meleleh di atas pohon dan batu. Latar belakangnya ini terdiri dari gurun dan langit senja. Kemudian, kamu lihat apa lagi? Lalu, untuk karya lukisan tinta, di sini kita bisa melihat gambar capung, bunga teratai, atau udang, ataupun pemandangan. Karya dari Kibaishi ini, garisannya cenderung ringan dan warnanya terbatas, tapi tetap terlihat elegan. Topeng Panji dari Jawa Timur. Di sini kita bisa lihat bentuk wajahnya halus, senyumnya lembut, warnanya kalem, biasanya warna putih. Terus, apa lagi kira-kira yang terlintas di pikiran kalian kalau lihat topeng ini? Selanjutnya adalah karya patung dari Dolores Asinaga. Patung manusia ini tuh kelihatannya ekspresif banget, ada emosinya. Kemudian analisis. Bagaimana unsurnya tersusun? Setelah kita melihat dengan kasat mata karya tersebut, sekarang kita coba lebih dalam kita analisis. Di lukisan Salvador Dali, kenapa jamnya meleleh? Kenapa tidak ada manusia? Mungkin ini tentang waktu yang tidak stabil atau mimpi yang tidak logis. Ciri khas dari lukisan surrealisme. Kemudian di karya lukisan Kibaishi, kenapa cuma pakai warna-warna yang cenderung sedikit warna hitam, warna merah? Dia menekankan kesederhanaan dan makna dalam setiap goresannya. Bukan fokus ke detail, tapi esensi. Apa yang coba dia sampaikan dari teknik tersebut? Lalu pada topeng Panji, bentuk wajahnya simetris, ekspresinya halus. Apakah ini mencerminkan nilai kesopanan dan kebangsawanan dalam cerita wayang Panji? Lalu dalam patung karya Dolores Asinaga, kita bisa melihat bagaimana tubuh manusia dibentuk secara dinamis. Ada gerakan, ada rasa perjuangan. Material seperti perunggu dan besi bikin patungnya tuh berkesan kuat, tahan lama. Apa yang coba ia sampaikan dari karya itu? Lalu interpretasi, apa maknanya? Setelah kita menganalisis dan kita buat pertanyaan akan yang kita lihat secara kasat mata, lalu kita akan mikirin kenapa dia buat ini seperti ini. Kita coba merasa dan menafsirkan. The Persistence of Memory mungkin ngajak kita mikir tentang waktu dan ingatan, bahwa waktu itu bisa terasa lama, cepat, ataupun absurd dalam pikiran kita. Kemudian pada lukisan Tiongkok ini, mungkin lukisan ini memberikan kita ketenangan. Dengan rasa tenang itu, ia mau menunjukkan keharmonisan antara manusia dan alam. Semua makna itu bisa berbeda-beda tergantung pengalaman kita sebagai pemerhati seni.
sebagai penikmatnya. Pada lukisan topeng Panji, ia adalah simbolisasi bentuk kedamaian dan kelembutan hati yang cocok untuk karakter raja bijak dalam budaya Jawa. Patung Dolorosa bisa jadi patung ini mengekspresikan perjuangan perempuan, kebebasan, dan ekspresi diri di tengah tekanan sosial. Terakhir, evaluasi. Apa kesan pribadimu? Kita beri penilaian pribadi. Apakah karya itu menyentuh kita? Apakah karya itu mengingatkan kita pada suatu rasa tentang pengalaman di masa lalu? Ataukah karya itu memberikan kita pandangan baru tentang kehidupan setelah kita melihatnya? Mungkin lukisan Dali terasa aneh, tapi bikin kita mikir, kenapa ini dibuat begini? Kenapa benda-bendanya tuh asing? Lalu di patung Dolorosa, apakah ini membuat kita lebih kuat, merasa sepenanggungan, dan kita bisa terinspirasi dari situ? Karya tinta Tiongkok, karya Kibaishi, mungkin terlihat sederhana, tapi dengan lukisan sesimpel ini ngeliatnya kayak tenang banget gitu. Kemudian topeng Panji, mungkin kita bisa kagum akan keragaman budaya lokal. Karya itu nggak selalu harus kita suka, tapi kalau karya itu udah bikin kita mikir atau merasakan sesuatu, artinya karya itu udah luar biasa. Karya itu udah berdampak sama perasaan kita, sama diri kita. Jadi, ingat, ada 4 langkah dari Feldman untuk memahami karya. Yang pertama, deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Dengan cara ini, siapapun bisa lebih paham dan menikmati karya seni tanpa harus jadi ahli. Karena pada akhirnya, seni itu bukan cuma buat dilihat, tapi buat dirasakan dan dipahami dari sudut pandang kita sendiri. Jadi mulai sekarang, kalau ke museum, nggak lagi cuma buat foto-foto kan,